Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya Siti Maisuri Patahuddin kembali menyapa kawan-kawan melalui podcast ini. Podcast saya kali ini mengilustrasikan dinamika interaksi suami istri di kehidupan keluarga kami. Ini yang memungkinkan saya menempuh pendidikan yang penuh tantangan dan memberi peluang pada saya untuk berkiprah secara luas di masyarakat. Silahkan cermati kalimat-kalimat saya berikut ini. Istri kerja di kantor, suami mengurus bayi di rumah. Istri memasak di dapur, suami mengepel lantai. Istri melipat pakaian, suami sibuk membuat bakso. Istri mengerjakan pekerjaan kantor, suami sibuk kerja di taman. Istri membersihkan dapur, suami menyiram tanaman. Istri kerja di kampus, suami kerja di warehouse. Fenomena seperti ini sering terjadi pada suami dan saya. Kami saling bekerja sama dan saling membantu mengerjakan urusan rumah tangga. Sehingga setelah pekerjaan beres, kami bisa bersantai bersama-sama. Kami tidak mengikuti norma umum yang dianut oleh orang di kampung, bahwa ayah mencari nafkah dan ibu tinggal di rumah mengurusi rumah tangga. Kami, suami istri, saling melengkapi. Bahkan faktanya, kesuksesan studi dan kemajuan karir saya tidak lepas dari dukungan kuat suami. Hal yang umum terjadi, seorang istri mengorbankan karir atau kesempatan emas di hadapannya demi mendampingi sang suami. Namun tidak untuk kasus saya. Suami banyak memprioritaskan pengembangan saya guna memanfaatkan peluang yang ada di hadapan saya. Suami tidak setuju istilah mengorbankan karir. Suami lebih senang menggunakan istilah prioritas atau tergantung pada kesempatan. Misalnya, suami mendorong saya untuk studi PhD, mencarikan beasiswa luar negeri. Bahkan beliau yang mengisi form beasiswa. Padahal saat itu saya sedang hamil anak kedua. Gombalnya sih, dicoba saja mendaftar beasiswa AusAid. Kalau diterima lalu tidak mau berangkat, ya kan gampang ditolak. Ternyata beliau tidak hanya sekedar meminta saya studi PhD, tapi juga menunjukkan dukungan yang luar biasa, hingga saya berhasil menyelesaikan studi tepat waktu. Masih jelas diingatan saya ketika awal studi, saya baru belajar masak dan mengurus keluarga, maka kadang seminggu, 2 minggu saya hanya di rumah. Sibuk belajar, sibuk memasak, sibuk mencuci, sibuk membersihkan dapur. Beliau pun segera sadar bahwa ini tidak benar, sehingga beliau mendorong saya untuk belajar di kampus. Jika saya terpaksa lembur di kantor dan terpaksa pulang malam, beliau tidak pernah marah. Malah beliau selalu bilang, pokoknya kalau mau dijemput, telepon saja. Di tengah tidurnya yang nyenyak, ketika saya telepon untuk menjemput saya di kampus, responnya kedengaran sekali. Sangat positif, sangat ikhlas. Beliau bahkan sesekali memotivasi saya lembur. Katanya begini, lebih baik lembur sekarang daripada tidak submit tesis sebelum pulang. Ketika saya jadi Presiden UKISA atau Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di University of Queensland, Australia, beliau sempat memberi peringatan kalau studi tidak lancar maka saya harus berhenti jadi Presiden UKISA. Karena tujuan utama di sini adalah studi. Karena itu, saya tertantang untuk menunjukkan bahwa saya tidak melalaikan studi. Bahkan saat jadi ketua PPIA lah, saya justru punya publikasi dan beberapa award atau penghargaan. Jadi ini ada motivasi eksternal ya. Fakta bahwa suami berhasil mendorong istrinya belajar adalah hal yang tidak dapat saya pungkiri. Saya pun sering sekali terharu dibuatnya. Bisa bayangkan, selama 4 tahun, beliau kurang tidur malam maksudnya, karena bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kampus, di malam hari hingga pagi hari. Bayangkan, status dosen dilepas dan
menjadi tukang bersih-bersih di Australia. Ada 2 alasan yang sering suami sebutkan ke saya. Pertama, beliau bilang, saya ke Australia untuk mendampingi istri belajar, maka saya tidak akan memilih kerja siang demi untuk tidak mengganggu studi istri. Saya siap mengurusi penuh anak-anak ketika istri harus belajar di kampus. Ternyata jalan ya. Kedua, suami menegaskan, saya manfaatin cari duit di Australia biar ibu dapat PhD dan kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Jadi istri saya bisa lebih konsentrasi dalam pengembangan akademik, tidak perlu ngejar proyek ataupun korupsi. Itu niat suami, sungguh mulia ya. Maka dari itu, saya pernah bilang ke suami, andaikan titel PhD ini bisa saya serahkan ke seseorang, maka saya akan memberikan titel itu ke suami saya. Saya sangat puas dengan proses PhD itu sendiri. Tapi hal ini tak mungkin dilakukan. Karena itu saya meminta suami saya untuk melakukan proses submit tesis bersama. Jadi kami menekan tombol enter secara bersamaan. Alhamdulillah. Saya yang semula tertatih-tatih menjalani proses studi S3 di luar negeri, akhirnya dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Suami adalah motivator yang sangat hebat buat saya. Dukungan yang sangat nyata dari beliau membuat saya berhitung waktu, membuat saya merasa berdosa jika menyanyiakan waktu di kampus. Dan ini pernah saya jelaskan di podcast saya tentang ada rumus sukses. Kan begini, masa iya suami saya repot ngurusin anak di rumah dan saya santai di kampus? Sungguh keterlaluan kan jika saya membuang-buang waktu. Masa iya suami saya terpaksa keluar atau diberhentikan dengan hormat dari dosen PNS demi mendukung studi istri, demi keluarga? Masa sih saya mau menyanyiakan kesempatan studi saya? Semoga sharing cerita ini ada manfaatnya, termasuk bagi para student, pendamping student, maupun secara umum, bagi perempuan maupun laki-laki. Semoga kita terus meningkatkan kerjasama kita dengan pasangan kita. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Kerjasama dan komunikasi yang baik adalah alat ampuh dalam membangun keluarga yang harmonis. Sekian podcast saya kali ini. Jika kalian ingin menjadi kawan baik Siti, silahkan ikuti podcast ini. So, nantikan konten-konten menarik dari saya. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe, stay healthy.